Seiring berjalannya waktu, Nasdem yang mengusung Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres terus dirundung cobaan. Sudah tak terhitung lagi kader yang mengundurkan diri. Ini dia, info terkini Widya. Masyarakat kini malah tinggal menunggu kabar kapan Bu Irma Suryani Chaniago mengundurkan diri. Sebenarnya bukan hal aneh jika banyak masyarakat mengharapkan Bu Irma mundur. Karena melihat rekam jejak selama ini, kecerdasannya dan dedikasinya pada kebenaran itu yang menunjukkan dia bukan orang yang sembarangan. Tapi, jika masih bertahan di sana, kala Nasdem mencalonkan Pak Anies Baswedan, ya rusak sudah nama baiknya. Toh yang mengundurkan diri karena ketidakkonsistenan Nasdem dalam menjaga integritas. Itu yang membuat beberapa tokoh meninggalkan Nasdem. Kabar terakhir, seorang milenial, Mas Abid Umar Faruq, yang juga mantan ketua PW Ansor Jawa Timur, juga ikut mundur dari Nasdem. Pengunduran diri ini menjadi daftar orang yang kesekian mundur dari Nasdem, setelah sebelumnya beberapa tokoh ternama. Arus besar meninggalkan Nasdem ini, jika tidak diperhatikan dan dicermati dengan baik, jelas akan memberi dampak signifikan pada suara Nasdem. Ditambah, kita tidak menyaksikan lagi isu restorasi Indonesia akan diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan. Banyak tokoh yang keluar semakin membuktikan akhirnya Nasdem tidak bisa merealisasikan janjinya seperti awal-awal dulu dideklarasikan. Ingat, yang berhenti dari Nasdem itu bukan kader kaleng-kaleng, tapi orang-orang yang secara nasional sudah dikenal. Kita tahu ada Ketua Dewan Pakar Nasdem Pak Siswono Yudhohusodo, anggota Dewan Pakar Pak Enggar Tiarso Lukito, dan Bu Kony Rahakundini, mantan Ketua DPP Nasdem Pak Zulfan Lindan, Ketua DPW Nasdem Sumut Pak Ali Umri, dan sekarang Gus Abid. Hal ini makin menunjukkan jika di tingkat internal nama Pak Anies tidak lagi layak diperjuangkan, apalagi mau ditawarkan dalam Pilpres 2024. Sampai detik ini ada ruang gelap yang tidak dibuka oleh Pak Surya Paloh. Apa kaitan eratnya restorasi Indonesia dengan Pak Anies Baswedan? Jika tidak berkaitan sama sekali, itu tandanya keputusan fatal. Kita sulit menarasikan kalau mantan gubernur DKI itu bisa memperjuangkan restorasi Indonesia. Makanya dalam bahasa Bu Kony disebut permainan Nasdem itu flying high, flying safe. Yang kalau disampaikan dalam bahasa sederhananya, ngomong doang lu, muluk-muluk. Kenyataannya nol. Itu jelas pernyataan sangat keras yang mudah kita pahami bahwa idealisme yang digelorakan Nasdem cuma berhenti di bibir saja. Ini sekaligus menunjukkan sulitnya memperjuangkan cita-cita komandannya Pak Anies Baswedan. Saat ini saja sudah memasuki bulan ke-6 sejak Pak Anies dideklarasikan. Tapi kita tidak melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, sesuatu yang mencerahkan dari bakal capres koalisi perubahan itu. Jika belum bertanding saja tidak ada yang menarik, lalu apa yang mau ditawarkan? Lalu ketika terpilih, apa yang mau diperjuangkan? Lalu apa yang mau dimenangkan? Salah satu poin yang bisa kita sorot adalah visi sebagai bakal capres yang tak pernah disampaikan. Sebagai seorang calon pemimpin, mestinya kan bisa menunjukkan Anda mau bawa kemana tuh Indonesia nantinya. Sampai sekarang, kalau kita dengar cuma mau membawa perubahan untuk perbaikan,
Selalu itu yang dikatakan sampai bosan mendengarnya. Sementara apa yang mau dirubah, dengan cara apa perubahan dilakukan, dan perubahan membutuhkan persyaratan apa, kita tidak pernah tahu. Catatan-catatan itulah yang kemudian dilihat oleh orang Nasdem hanya pepesan kosong. Lalu mundurlah mereka. Dalam benak awal Pak Zulfan, Pak Anies bakal menjadi antitesa Pak Jokowi. Pak Surya kemudian marah dan mencopot jabatan Ketua DPP Pak Zulfan. Pak Surya marah bukan wujud pernyataan Pak Zulfan itu upaya menantang Pak Anies untuk berhadapan dengan Pak Jokowi. Kenyataannya memang tidak ada kelayakannya sama sekali sebagai antitesa Pak Jokowi. Bahasa Pak Hasto itu bersikap saja tidak berani, apalagi jadi antitesa. Udah terlalu jauh banget harapannya. Makanya koalisi perubahan itu hanya sekedar bersenang-senang saja. Mereka tahu peluang mereka kecil, tapi mereka harus bersatu. Sebab menyatu dengan mereka, parpol pendukung koalisi pemerintah, mereka sudah tidak punya posisi tawar-menawar apa-apa. Yang mengherankan, mengapa Nasdem membuat keputusan bunuh diri dengan mencalonkan Pak Anies? Adakah faktor utama yang kemudian sangat mempengaruhi Pak Surya untuk mengusung Pak Anies? Atau langkah mencalonkan ini hanya prank saja untuk 4 pihak, Pak Anies, PKS, dan Demokrat, dan Pak Yusuf Kalla? Loh, mengapa Pak Yusuf Kalla? Karena setelah selesai jabatan wakil presiden, upaya menggerogoti kepemimpinan Pak Jokowi cukup terasa. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan Pak Anies ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Sebagai orang Solo, tidak mungkin Presiden Jokowi mengurusi mantan Wapres atau seorang Gubernur DKI. Tapi membiarkan tanpa pelajaran, kedua orang ini lumayan mengganggu jalannya pemerintahan. Maka, dari itu harus ada orang yang bisa memberi pelajaran. Dan bisa jadi inilah saatnya Nasdem mengerjai keduanya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendel, sedulur Widya. Ini dia info terkini Widya